Baiklah, pertama-tama saya akan memberikan definisi COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan radang paru. Adapun gejala umum antara lain demam, batuk, dan sesak nafas. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Adapun manfaat rapid diagnosa tes COVID-19 yaitu rapid test merupakan tes secara massal yang berfungsi untuk screening potensi kasus positif corona di masyarakat, dan pemeriksaan ini dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Adapun 3 kategori orang yang dapat diperiksa: yang pertama OTG yaitu orang tanpa gejala, yang kedua ODP orang dalam pemantauan, dan yang ketiga PDP pasien dalam pengawasan. Adapun alat dan bahan pemeriksaan rapid diagnosa tes dan alat pelindung diri COVID-19: yang pertama baju pelindung, yang kedua masker atau masker N95, yang ketiga sarung tangan, yang keempat penutup kepala, yang kelima kacamata pelindung, yang keenam sepatu boot, yang ketujuh parameter uji. Adapun bahannya yaitu darah. Selanjutnya itu tahap-tahap pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, daftar administrasi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan COVID-19, terlebih dahulu kita mendaftarkan diri. Yang kedua, mengisi forum deteksi dini, dan yang ketiga, pemeriksaan laboratorium dan fototoraks. Baiklah, setelah melakukan pendaftaran dan uji laboratorium, pasien akan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama sehat, yang kedua ODP, dan yang ketiga PDP. Jika pasien sehat, pasien dapat dipulangkan tanpa tes. Tapi jika pasien ODP atau orang dalam pemantauan seperti pernah melakukan kontak dengan orang yang positif corona, pernah ke negara yang terpapar corona, serta tidak ada gejala yang mirip corona, dapat dilakukan isolasi mandiri dan isolasi khusus. Maksud dari isolasi mandiri ini yaitu dipantau oleh puskesmas, sedangkan isolasi khusus yaitu suatu ruangan berisi lebih dari 1 orang, lalu dilakukan pemeriksaan cairan tenggorokan. Setelah pemeriksaan cairan tenggorokan akan dibagi menjadi 2, yang pertama pasien negatif dan pasien positif. Jika pasien negatif, pasien boleh dipulangkan atau dirawat sesuai dengan penyakitnya. Jika pasien positif, pasien dapat dilaporkan pada pemerintah. Selanjutnya yaitu pasien PDP atau pasien dalam pengawasan, seperti pernah kontak dengan pasien positif, pernah ke negara yang terpapar corona, serta memiliki gejala mirip corona. Dapat dilakukan isolasi khusus, seperti satu ruangan 1 orang dan ruangan bertekanan negatif. Lalu dilakukan pemeriksaan cairan tenggorokan, dapat dilihat apakah pasien negatif atau positif. Jika pasien negatif, pasien boleh dipulangkan dan dirawat sesuai dengan penyakitnya. Tapi jika pasien positif, pasien dapat dilaporkan pada pemerintah. Adapun tahap yang terakhir yaitu cara analisis hasil pemeriksaan rapid diagnosa tes COVID-19. Yang pertama, pada alat tes cepat COVID-19 terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan huruf C, imunoglobin M, dan imunoglobin C. Yang kedua, hasil bisa muncul dalam waktu kurang lebih 15 menit setelah sampel darah diambil. Yang ketiga, setelah 15 menit tidak ada 1 garis pun yang muncul pada 3 kategori, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Lalu, sementara bila hasil terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Sementara apabila garis muncul pada indikator imunoglobin M atau LGM, menunjukkan bahwa seseorang berada pada fase awal infeksi. Jika garis muncul pada 2 indikator yaitu imunoglobin M atau imunoglobin G, maka pasien sedang berada pada fase infeksi aktif. Sementara jika yang muncul hanya pada garis indikator imunoglobin G, dapat diartikan pasien berada pada fase akhir infeksi hingga sembuh atau pernah memiliki riwayat infeksi COVID-19. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.